Selamat pagi dan salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 30 Juli 2020. Kita akan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Jemaat Sion Makale. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus di pagi yang indah ini, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Sebelum kami memulai mengawali kegiatan kami pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita hari ini, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu pun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin atas firman Tuhan.
Saudara-saudari yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan kita Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 diberi sebuah tema, cukup. Saudara-saudari, persidangan PWGT di Makassar memberi perhatian yang sangat serius soal perilaku sekarang ini yang pada faktanya cenderung mengarah kepada kerakusan. Karena itu, persidangan membuat keputusan tentang membangun budaya keugah harian atau biasa disebut kesederhanaan. Nah, pada bagian perikop bacaan kita menekankan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 11 dan 12 bacaan kita pagi ini. Nah, hidup cukup bukanlah suatu atau sebuah perkara yang gampang dan langsung jadi. Namun perlu upaya bersengaja bagaimana mempelajari dan bagaimana melatihnya. Nah, Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya kepada setiap orang percaya yang disanggupkan untuk menikmati keadaan cukup dalam diri dan kehidupannya. Walaupun cukup itu adalah keadaan dan ukuran yang relatif bagi setiap orang, namun firman Tuhan mau memberi kita gambaran bagaimana ukuran cukup. Di dalam ayat yang ke-13 bacaan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya segala perkara digambarkan dengan dua keadaan yang berlawanan, kekurangan dan kelebihan, kenyang dan kelaparan. Untuk itu, mari periksalah diri kita. Apakah pikiran dan perasaan kita masih dikendalikan oleh situasi atau kondisi di luar diri kita? Belajar seperti Rasul Paulus, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab ayat 19 bacaan kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mari terus mencukupkan diri dengan terus berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Sang pemilik kehidupan ini, atas kasih dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, terus menguatkan iman percaya kami, bahwa kami
terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Berkati segenap Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam menjalani kehidupan persekutuan bersama dengan keluarga. Dalam menjalani aktivitas pekerjaan, tugas dan tanggung jawab boleh diangkat sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati orang tua yang menjalani masa lanjut usia. Beri kekuatan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka di dalam pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan yang senantiasa dimuliakan di dalam hidup ini. Anak-anak muda dalam menjalani masa muda, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, begitupun yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan yang terus diandalkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu yang kami puji dan muliakan di dalam kehidupan ini. Kami mendoakan bagi yang berulang tahun, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan hikmat dalam merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, beri kekuatan bagi mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, beri kuat dan sehat, boleh menjalani aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami mendoakan bangsa dan negara kami yang terkena musibah, diberi hikmat, kekuatan, penghiburan, dan biarlah kami terus menjadi saluran berkat untuk menolong saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam mengangkat tugas tanggung jawab bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang kepadamu, memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Kamis 30 Juli 2020. Selamat menjalani hari-hari karunia Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat.